Pemirsa, setelah Dewi muncul ikut bersaksi membongkar semua kebohongan-kebohongan Rani selama ini, otomatis para pemirsa yang pada saat itu senyum sumringah si Ranikor tiba-tiba berubah menjadi suram. Dia terpaksa kembali dalam penjara. Dan yang lebih mengerikan, dia pun akhirnya bertemu kembali bersama para geng-geng napi yang selalu saja menyiksa bahkan membulinya. Hai, lembok siaran. Tetapi para pemirsa, ketika dia sudah kembali ke dalam penjara, kemudian dia pun kembali disiksa dan dibully oleh para geng-geng napi tersebut. Penderitaan yang saat ini dialami jauh lebih tersiksa. Dia pun nekat melakukan sebuah pembongkaran mengenai bayi yang dikandungnya kepada Pak Irwandi dan juga Arsy. Secara otomatis para pemirsa, Pak Irwandi pun langsung jatuh pingsan karena jantungnya sangat lemah. Begitupun juga dengan Arsy. Pada saat itu dia langsung menangis. Dia sangat kaget dan sangat shock sekali mendengar informasi dari Rani. Tapi tenang semuanya para pemirsa. Walaupun Pak Irwandi jatuh pingsan, sakit lagi, Arsy shock, dan semua keluarga pun shock mendengarkan semua itu. Tetapi kalian gak usah khawatir. Karena apa yang digembar-gemborkan oleh Rani pada saat itu tidak ada bukti sama sekali tentang kebenaran bahwa bayi yang dikandung oleh Ranikor adalah bayi dari Rama. Loksia. Karena Rama juga pada saat itu ingin membongkar dan meminta tes DNA. Jadi nggak ada bukti bahwa anak itu adalah anak dari keluarga Pak Irwandi. Keluar-keluar doang, percuma. Yang ada lo menderita, dibully itu di penjara. Lempes ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung, saya ucapkan selamat datang. Dan silakan masuk. Pintu yang sebelah kanan adalah toilet ya. Yang sini pintu keluar rumah. Terus pintu rumahnya yang mana mas? Nggak tahu nih. Toilet langsung keluar. Nggak ada ruangannya. Cuma segini ruangannya. Sedih, aduh. Oke guys, kita akan membahas alur cerita dari Elor ya, drama seri SMK di episode yang ke-64. Cerita ini dimulai dari Dias dan Iqbal. Pada saat ini, Dias ini sedang galau para pemirsa. Kenapa? Karena pada saat dia meminjam HP ibunya, dia mencoba untuk menghubungi Iqbal, itu sama sekali nggak pernah diangkat. Bahkan kadang nggak aktif. Karena pada saat itu, si Dias ini lagi kangen sekali pemirsa sama Iqbal. Dan saking kangennya, dia penasaran pengen datang langsung di tempat di mana beliau kerja, yaitu di rumah sakit. Nah, sayangnya pada saat dia datang ke rumah sakit, secara otomatis dia kan ngantri nih, sama kayak pasien-pasien pada umumnya. Begitu dipanggil, Ibu Dias, ya. Silakan masuk dan cek kehamilannya. Kaget guys Ibu Dias. Saya memang namanya Dias, Mbak, tapi saya bukan Dias yang Mbak maksud, saya Dias Anu, sedangkan yang pasiennya adalah Dias Ono. Akhirnya Dias pun mencoba menjelaskan kepada petugas rumah sakit tersebut bahwa kedatangannya ke sini bukan mau berobat, melainkan beliau mau bertemu secara pribadi bersama Dr. Iqbal. Dan karena pada saat itu Dr. Iqbal nggak ada, akhirnya Dias pun langsung keluar mencari Iqbal di tempat yang lain para pemirsa. Dia bertanya-tanya di dalam dirinya, kira-kira Iqbal kemana ya? Dan secara tidak sengaja, Dias ini lewat depan kafenya si Renata tersebut. Nggak sengaja juga dia melihat ada mobilnya si Iqbal. Dan otomatis Dias pun langsung datang masuk melihat apakah betul ini mobil Iqbal atau bukan. Ternyata begitu Dias masuk para pemirsa, di dalamnya ada Iqbal yang sedang ngobrol bersama si Renata. Otomatis pada saat itu Dias pun langsung cemburu para pemirsa. Dia langsung membanting kursi gluprang gitu kan. Dan Iqbal pun kaget. Otomatis pada saat itu para pemirsa,
Iqbal bingung harus mau gimana. Sedangkan pada saat itu Iqbal lagi berkomunikasi dengan Renata untuk membujuknya berhenti membantu kasus Rani. Karena apa yang dilakukan Rani adalah sebuah kejahatan. Jadi Iqbal pada saat itu meminta kepada Rani untuk segera stop membantu adiknya tersebut. Tetapi salah paham lagi para pemirsa. Dias langsung keluar lari dan Iqbal pun mengejar dirinya. Dan disinilah para pemirsa. Karena pada saat itu Dias marah, posesif dan segala macam, ujung-ujungnya Iqbal pun dengan terpaksa, aku cinta kamu Dias. Bam! Ditembak si Dias. Ya. Bukan kalian yang ditembak, Dias yang ditembak, jangan salah paham ya. Ya, Dias pun ditembak para pemirsa. Dan otomatis Dias pun malu-malu dan langsung kabur ya. Dan Iqbal lu bingung, ini anak kenapa sih? Malu apa memang marah gitu ya? Padahal udah jelas banget bahwa dia pada saat itu senyum-senyum, nggak jelas lah. Dia malu banget bahwa akhirnya dia ditembak oleh Dokter Iqbal yang kece ini. Selamat ya. Akhirnya ungkapan hati Iqbal selama ini betus ya para pemirsa. Gue yakin dan percaya banget bahwa dia pasti menerima cinta dari Iqbal tersebut. Selamat buat Iqbal. Thank you. Kok gue yang thank you sih? Oke, di cerita lain para pemirsa, Dewi, saksi kunci utama yang mencoba membantu Raja dan juga Arsy. Secara tidak sengaja tiba-tiba dia muncul di kantor polisi. Yang padahal pada saat itu Raja dan Arsy sudah mencoba untuk menemui dirinya dan juga memohon kepada dirinya untuk meminta bantuan agar bersaksi melawan pasukan geng Ranikor bahwa selama ini mereka melakukan sebuah kebohongan-kebohongan. Salah satunya adalah tentang keberadaannya yang ada di luar negeri pada saat itu. Yang ternyata sebenarnya si Rani tersebut ada di Indonesia dan hanya Mbak Dewi inilah yang bisa membuktikan tentang semua kejadian tersebut para pemirsa. Dan kita tahu semua bahwa Raja dan Arsy ini sudah ditolak sama Dewi mentah-mentah. Dia nggak mau ngebantu karena dia nggak mau merusak persahabatannya. Sampai suatu ketika pada saat itu Arsy ditelepon oleh pihak kepala sekolah ya, kebetulan ya teman ngajar lah mungkin seperti itu. Dia bingung mau gimana lagi. Pada saat itu anaknya masuk rumah sakit karena kecelakaan. Dan tiba-tiba karena pada saat itu si ibu yang satu ini bingung ya, mau minta tolong siapa, minta tolong kakaknya, nggak punya duit, minta tolong saudaranya, juga nggak ada yang punya duit. Karena pada saat itu anaknya tersebut mengalami kecelakaan dan harus dioperasi hari itu juga oleh pihak rumah sakit. Sedangkan yang jadi masalah adalah biaya. Nah, karena nggak ada yang bantu, akhirnya si ibu kepala sekolah tersebut dia mencoba untuk menelepon Arsy untuk dibantu tentang biaya perobatan operasi anaknya selama di rumah sakit. Awalnya Raja sempat menolak ya, karena pada saat itu Raja menjelaskan kepada istrinya bahwa kita sekarang ini juga sama. Bukan berarti kita nggak mau ngebantu, kita ini juga lagi ada masalah yang harus diselesaikan. Tetapi karena Arsy memohon kepada suami, akhirnya Raja pun mau mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya, yaitu datang ke rumah sakit untuk membantu kepala sekolah TPA yang pernah memecatnya. Hari itu juga harus membayar biaya operasi anaknya. Oh, luar biasa ya. Di saat lagi ada masalah, lu bayangin sama kalian ya. Arsy rela ya menyampingkan itu karena ada yang lebih urgent, bahasa seperti itu. Kemudian datanglah mereka berdua bertemu dengan kepala sekolah dari TPA tersebut, teman-teman. Dengan begitu legowonya, Arsy dan Raja rela membayar semua biaya rumah sakitnya. Dan secara tidak sengaja pula para pemirsa, ketika mereka sedang membahas mengenai biaya tersebut, tiba-tiba ada sosok Dewi. Ternyata kita baru tahu Dewi adalah saudara atau kakak dari si ibu kepala sekolah yang sama-sama ngajar di TPA-nya Arsy tersebut para pemirsa. Dan disitulah akhirnya Dewi mulai terketuk hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sosok Arsy dan Raja ternyata adalah orang yang sangat baik sekali hatinya. Dia rela membantu saudaranya yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit. Dengan demikian, akhirnya Dewi mengambil kesimpulan. Karena saudaranya atau adiknya tersebut sudah dibantu biaya rumah sakitnya oleh Raja dan juga Arsy, dia pun akan siap membantu Raja dan juga Arsy sebetulnya tanpa pengetahuan Raja dan juga Arsy. Dan akhirnya pada saat Rani mau keluar, tiba-tiba muncullah Dewi yang pada saat itu menjadi penyelamat dari Raja dan juga Arsy. Dan secara otomatis si Ranikor tersebut gagal balik para pemirsa. Dia pun kembali ke dalam penjara dan dibully dan disiksa oleh para geng narapidana. Lempok. Gila cerita para pemirsa. Setelah di esokan harinya, ketika Rani sudah kembali ke dalam penjara,
Kemudian Renata bersama pengacaranya merasa tidak terima dengan kejadian itu. Yang seharusnya mereka bisa membawa pulang adiknya, ternyata mereka gagal. Mereka pun mengatur cara dan strategi baru agar Rani adiknya pada saat itu bisa dibebaskan dari kantor kepolisian. Tetapi jangan salah pemirsa, pada saat Renata dan juga pengacaranya mengatur strategi supaya bisa mengeluarkan si Ranikor tersebut, justru Raja dan Arsih juga sedang mencari bukti bahwa si Rani ini benar-benar terlibat dengan kasus penculikan. Karena pada saat itu, dua orang tersangka yang sudah dipenjarakan, yaitu ada Jack dan juga Dimas, mereka bukan tentang keterlibatan Rani. Kalian tahu kenapa? Karena yang pertama, si Jack, dia tidak akan membongkar terkaitan kasus Rani dengan kasus penculikan tersebut. Karena si Jack ini sudah disuap oleh si Renata 1M. Begitu juga dengan Dimas. Dimas juga nggak membongkar bahwa Rani ini punya keterkaitan juga mengenai kasus penculikan Dias. Dia juga membungkam para pemirsa. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena Renata menjanjikan kepada Dimas bahwa dalam 1 minggu dia akan membebaskan Dimas pada saat itu. Makanya kedua orang ini sama-sama membungkam. Jadi secara otomatis pada saat ini sekali lagi kasus Rani ini hanya sebatas kasus pencemaran nama baik. Tidak ada keterkaitannya dengan penculikan Dias. Nah, ini problem. Nah, wajar kalau pada saat ini Raja dan Arsih sedang mengotak-atik mencari bukti yang jelas dan valid. Rani ini terkait banget dengan kasus penculikan Dias. Dan dia pun mencoba melihat-lihat video-video lama mereka, termasuk pada saat dilelang tersebut. Dan akhirnya Raja pun menemukan sebuah video di mana pada saat itu ada sosok Dimas yang berdiri dengan menggunakan masker. Dengan bukti ini, dia yakin sekali bahwa si Rani punya keterkaitan dengan kasus penculikan Dias. Bravo! Dapat solusi lagi. Tapi apakah nanti polisi bakal percaya dengan video tersebut? Kita tunggu saja ya para pemirsa. Lalu di beda cerita para pemirsa, ketika Rani sudah kembali ke dalam penjara, penderitaannya semakin terjadi. Bukan cuma sekali dua kali, every day, setiap jam dia selalu dibully dan disiksa oleh para geng napi tersebut para pemirsa. Yang membuat batin dan mental si Rani pada saat itu semakin jatuh dan semakin terpuruk. Dan akhirnya niat jahat Rani pada saat itu mulai kembali muncul. Dia akan mencoba membongkar dan menyerang Pak Irwandi. Salah satunya adalah mengenai kesehatan jantungnya dengan membocorkan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Rama. Pertama, orang yang dia coba hubungi adalah Arsih. Secara otomatis para pemirsa, ketika Rani membongkar bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Raja, kini berubah menjadi anak Rama. Arsih pun pada saat itu sangat shock sekali mendengar ucapan dari Rani tersebut para pemirsa. Dia langsung menangis dan dia langsung mengadu kepada suaminya. Tidak tanggung-tanggung para pemirsa, dia langsung menelepon Pak Irwandi secara pribadi. Begitu diangkat oleh Pak Irwandi dan dibongkar bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Rama. Dia mengancam akan membunuh bayi yang dikandungnya, cucu dari Pak Irwandi. Secara otomatis para pemirsa, Pak Irwandi langsung kumat lagi jantungnya dan dia pun terjatuh pingsan di atas tempat tidurnya. Kalau kalian lihat di tayangan tersebut para pemirsa, mungkin secara sepintas bahwa pada saat itu Rani sudah mengalami sebuah kemenangan. Walaupun di dalam penjara, dia mampu membuat pingsan Pak Irwandi. Dan juga dia mampu mengobrak-abrik mental keluarga Pak Irwandi dan juga mungkin Arsih. Tetapi percaya atau tidak para pemirsa, ketika Rani mengakui bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Rama, kita tahu semua para pemirsa. Yang pertama, Rama sudah meninggal. Yang kedua, dulu sebelum Rama meninggal pun, Rama sangat tidak percaya bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari hasil perbuatan dirinya. Jadi secara tidak langsung, apa yang digembar-gemborkan Rani tersebut para pemirsa, itu semuanya hanyalah bullshit, omong kosong belaka. Dia hanya berkuar-kuar tanpa ada bukti.
Jadi, saya yakin dan percaya keluarga Arsy dan Raja yang awalnya percaya, semuanya akan beranggapan bahwa ini semua adalah akal-akalan si Ranekor saja. Exactly! Nggak usah khawatir, santai. Ngoceh dan biarin dari Ranekor. Oke guys, ini adalah alur cerita drama series Angka di episode yang ke-64 ya. Banyak hal-hal yang menarik dan banyak hal-hal yang bikin kita terkejut ketika kita menonton tayangannya secara langsung. Saya sarankan buat kalian untuk menontonnya secara langsung. Tapi ketika kalian pengen mendengarkan informasi secara singkat mengenai alur cerita dari drama series Angka, kalian bisa nonton di channel ini. Alright, semoga terhibur. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.